Halo Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali saya Pendeta Reza Abraham akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Yang pada video kali ini saya ingin menanggapi dua akun YouTube yang masuk ke channel YouTube saya. Yang pertama Paulus Samuel. Akun YouTube Paulus Samuel ini menanggapi video saya orang Kristen gak boleh makan babi di bagian yang ketiga. Ini menyatakan begini. Tuhan Yesus berfirman, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Singkat kata, bukan makanan yang kita makan yang buat kita berdosa, melainkan kata-kata dan ucapan yang keluar dari mulut kita serta perbuatan. Itulah yang membuat kita berdosa. Dengan kata lain, akun YouTube Paulus Samuel ini tidak setuju dengan video saya orang Kristen nggak boleh makan babi. Kemudian yang kedua, akun YouTube Sucianisi ini menanggapi video saya orang Kristen gak boleh makan babi, tapi yang pertama dalam bentuk pertanyaan, apa maksud dari Matius 15 ayat 1 sampai 20? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Sucianisi sekaligus ini juga menjawab pernyataan dari Paulus Samuel. Matius 15 ayat 1 sampai 20 adalah cerita yang sama yang ditulis di dalam Markus pasal 7. Jadi kita bisa membandingkan dalam dua Injil ini. Matius 15 ayat 1 dan 2 sebagai latar belakang saya akan bacakan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan komplain karena mereka melihat murid-murid Yesus tidak makan dengan cuci tangan terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya satu hal yang baik ya, karena mengingatkan kalau makan itu harus cuci tangan supaya sehat, karena kalau tangannya kotor kemudian makan nanti kita sakit. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ketika berbicara tentang cuci tangan sebelum makan tidak sedang berbicara tentang hal kebersihan secara fisik, tapi ini berhubungan dengan adat istiadat nenek moyang kita. Itu yang dicatat di ayat yang kedua. Apa itu adat istiadat nenek moyang kita? Yaitu nenek moyang orang-orang Yahudi. Di Markus pasal 7, di sana dirinci tentang membersihkan perkakas-perkakas. Kemudian ketika pergi ke pasar, pulangnya harus mandi, membersihkan diri. Kenapa begitu? Adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Dan pandangan orang Yahudi, orang non-Yahudi yang ada di luar sana itu, mereka itu najis dan haram. Sehingga ketika mereka pergi ke pasar kan ketemu banyak orang. Ketika ketemu banyak orang, di sana juga ada orang-orang non-Yahudi, mereka bersentuhan. Sehingga ketika mereka pulang mereka menjadi kotor, bukan karena debu, tapi karena mereka sudah ketempelan dengan orang-orang non-Yahudi yang mereka anggap najis, mereka anggap haram. Dan ini ada hubungannya dengan Kisah Para Rasul 10 ya. Kalau mau baca di Kisah Para Rasul 10, orang-orang Yahudi sangat keras berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi karena mereka anggap orang non-Yahudi itu haram atau najis. Makanya ada aturan untuk mandi, membersihkan diri supaya tidak najis, tidak haram, dan bersih serta suci kembali. Jadi hal kebersihan ini berhubungan dengan kerohanian. Itulah yang dinyatakan di sana. Itulah sebabnya maka Yesus menanggapi di Matius 15 ayat 11 dan 18. Ini tanggapan Yesus soal membersihkan tangan sebelum makan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Jadi Yesus menanggapi dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika mereka makan, itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian sehingga mereka menjadi kotor, mereka menjadi najis. Tapi apa yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskan orang. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa kalau kamu makan, kemudian muntah, itu berarti haram. Tapi kalau nggak muntah, itu nggak haram. Tapi ayat ini tidak menyatakan hal seperti itu. Tapi Yesus sedang mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang tidak cuci tangan itu tidak ada hubungannya dengan hal kerohanian di sana. Tapi apa yang keluar dari dalam diri seseorang itu yang menajiskan seseorang. Orang Yahudi itu sudah harga mati. Yang namanya makanan itu harus dijaga, dalam arti jenis makanan apa yang khususnya binatang.
Karena dalam Imamat pasal 11 ada aturan bahwa kalau makan daging binatang itu harus, kalau yang berkaki 4 harus berkuku belah memamah biak, kalau yang di air harus bersisik dan bersirip, dan itu harus lengkap. Karena kalau tidak, salah satu tidak lengkap, maka tidak boleh masuk, tidak boleh dimakan, dan itu harga mati. Itu satu aturan yang memang tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi, termasuk murid-murid Yesus. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa murid-murid Yesus sedang tidak makan daging yang dilarang di dalam Imamat pasal 11. Nah, dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan bukan jenis makanan apa, tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara makan itu. Soal kerohanian bagi orang Yahudi itu ditentukan dari membasuh tangan terlebih dahulu, karena ada orang lain yang membuat tidak najis, membuat haram. Itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka Yesus mengatakan yang keluar itu justru yang menajiskan. Apakah makanan? Bukan. Yang keluar itu di ayat 19 dan 20. Dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, tetapi makan dengan tangan tidak basuh tidak menajiskan orang. Nah, ini jelas bahwa yang menajiskan seseorang itu adalah masalah hati. Kalau hatinya jelek, yang keluar itu pasti jelek. Kalau hatinya negatif, yang keluar itu pasti negatif. Jadi yang menajiskan seseorang adalah kalau kamu punya pikiran-pikiran yang tidak baik, kalau kamu punya hati yang dengki, kalau kamu punya pemikiran yang jahat, itu yang menajiskan dirimu, bukan apa yang masuk. Dan apa yang masuk ini bukan berhubungan dengan jenis makanan apa yang dimakan, tapi cara makan. Begitu cara membaca Matius 15 ayat 1-20 dan Markus pasal 7. Jadi untuk Sucianisi, maksud dari Matius 15 ayat 1-20 itu, Yesus tidak berbicara tentang jenis makanan apa, karena memang bagi orang-orang Yahudi yang namanya makan daging yang dilarang di dalam Imamat 11 itu mereka tidak mau makan. Dan sampai sekarang pun Imamat pasal 11 tentang jenis makanan daging yang harus dimakan itu masih tetap berlaku, aturan-aturan itu, karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Nah, kemudian untuk Paulus Samuel yang menyatakan bahwa yang menajiskan orang itu yang keluar, itu betul pernyataannya, bukan yang masuk, itu juga betul. Tapi dalam hal ini pemahamannya bukan soal jenis makanan. Makanya saya katakan orang Kristen nggak boleh makan babi, iya, karena Imamat pasal 11 sudah menyatakan hal itu, dan itu ujian penurutan bagi kita. Dan tidak ada ayat di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa Imamat pasal 11 soal makanan itu sudah dihilangkan, sudah dibatalkan, sudah tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Tidak ada di sana. Itu ujian penurutan bagi kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kita mengerti, memahami bagaimana cara belajar Alkitab. Tidak hanya sekedar membaca ayatnya, tetapi kita membaca latar belakangnya, kita membaca jalan ceritanya, maka kita akan mendapatkan pemahaman secara utuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.